Hendrik. Welcome to Podcast Ceria. Saking semangatnya sampai kederetan gak di Del. Saking semangatnya. Udah Saking ya, berarti cerianya. kamu udah siap gak buat Podcast Ceria ini? Bener-bener siap banget Oke. menyambut teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih para penonton nih Del. Oke, bener banget. Boleh dong disapa yuk. Halo sobat-sobat ceria semuanya. Gimana kabarnya nih sobat semua? Lagi sehat? Lagi pusing? Lagi galau? Karena sudah selesai UTS nih Del. Iya, tapi kayaknya mereka pada senang lah ya. Sudah selesai UTS, sudah lega semuanya. Galaunya sudah hilang. Welcome to kuliah lagi itu Del. Iya, welcome to dunia perkuliahan lagi. Iya tuh betul banget. Yang bentar lagi juga akan digempur oleh UAS gak sih Del? Iya sih, deket Bener nggak banget sih? ya Iya jaraknya. deket banget. Seperti ya kamu sama dia. Asik. Oh, iya sih. Enggak ya. Jadi teman-teman, aku ada kata-kata dulu nih sebelum mau masuki podcast kita ini dia. Oke, boleh. Apa tuh ya? Buat supaya teman-teman tambah semangat dan ceria ini. Anak FEB kosnya di Suhat. Asik. Semoga teman-teman semua yang menonton podcast ini dalam keadaan sehat. Amin. Cakep banget gitu ya. Cakep kayak saya. Peace. Asik. Bercanda teman-teman. Nah, Terus yuk, kita sekarang mau ngapain nih di sini, Del? ya tentunya mau memberikan podcast lah ya buat para Asik. pemirsa. Jadi kali ini kita bakal bawain podcast dengan judul Standing Alone Became Mature. Jadi kita bakal bahas tentang pendewasaan. Pendewasaan pastinya yang menonton ini juga pernah merasakan yang namanya pendewasaan. Bener banget yo. Oke, boleh tuh Del. Kita sekarang kita memasuki dewasa nih. Ngomong soal dewasa, jujur dari aku sendiri juga punya pengalaman nih Del. Kalau dari Dila sendiri gimana pengalaman dewasa? Ada pengalaman juga nggak Del? Adalah, pasti setiap orang punya pengalaman pendewasaan lah ya. Yang berbeda-beda pastinya. Iya ya. pastinya. Karena juga dari faktor lingkungan, Iya bener banget. faktor keluarga, Bener banget. dan faktor-faktor mempengaruhi lainnya yang terkadang dewasa tuh bisa jadi yang kita anggap dewasa belum tentu orang lain anggap dewasa kita. Iya bener banget. Karena Bukan setiap prosesnya tuh kan beda-beda ya. Yul, Betul ya. banget. Benar banget. Jadi kamu merasakan fase pendewasaan tuh ketika kapan sih ya? Aku merasakan fase dewasa yang dimana itu aku ngerasainnya pada saat aku kuliah sih Del. Merasa waktu masa kuliah. Iya, Kenapa kuliah. itu? Karena yang awalnya itu di SD, di SMP, bahkan di SMA tuh aku masih di rumah orang tua gitu. Jadi masih tinggal sama orang tua dan masih apa-apa disiapin sama orang tua. Jadi kayak kita tuh sebagai anak tuh kayak yang ngikutin aja alurnya orang tua. Tapi sekarang kuliah sebagai anak rantau nih Iya. yang pulangnya jarang, Iya, ditanyain bener terus sama banget. orang tua kapan pulangnya. Nah itu yang bikin wah kayaknya kita semua harus mandiri di fase kuliah ini sih Del, karena Bener banget. mulai dari makan itu kita nyiapin sendiri, masak sendiri. Dan saya jadi menemukan hal baru yaitu saya bisa jadi chef di pada saat kuliah karena Oh itu saya kan masih masak bisa sendiri ya? Ya, masak nasi tapi. masak nasi doang? Masak nasi saja. Baru bisa masak nasi di Del. Oh, ya, tapi itu pencapaian lah ya. Kita beri tepuk tangan lah Oke, ya. beri tepuk tangan dulu lah. Karena masak nasi itu sebuah penghargaan juga. Iya, bener banget. Dan itu di mana terus contohnya juga bangun kuliah itu juga yang bisa kita kayak ayo bangun deh tapi sekarang malah kita harus bangun sendiri sesuai dengan alarmnya masing-masing. Kalau bangun? Kalau nggak bangun ya nggak kuliah. Dan itu ya gimana ya pengalaman yang seperti itulah yang kita semuanya tuh harus sendiri dan apalagi memanage uang kan. Kita misalnya dikasih uang bulanan sama orang tua. Pasti teman-teman juga dikasih uang bulanan nggak sih? Iya, bener Nah, banget. kamu juga dikasih uang Iya bulanan lah, gitu ya? pastilah. Pasti itu kayak kita ngaturnya juga susah nggak sih? Nggak bisa kayak uangku habis nih ma minta uang lagi dong. Jadi kayak susah nggak sih kalau gitu? Jadi memanage keuangan juga harus baik. Iya benar banget. Jadi kita memanfaatkan uang itu dengan secukupnya kita gitu lah ya. Mementingkan Benar. yang prioritas. Nanti kebutuhan kita yang lain itu nanti gitulah ya. Betul banget, Kurang kebutuhan lebih. primer dulu. Bener banget. Cakep itu. Nah, ngomong-ngomong soal kemandirian nih Del. Jadi kamu sendiri apa nih pengalaman yang paling berkesan buat kamu nih Del dalam faktor kedewasaan ini Del? Kalau aku fase pendewasaan itu aku ngerasa diriku dewasa itu ketika ini yo. Ketika aku ini bisa nangis di malam hari tanpa suara sendirian di kamar. Iya gak sih? Oh gak sih pernah gak sih ngerasain fase pernah itu. Nah di situ kalau kamu kan mandiri dari kuliah. Kalau aku udah lepas dari orang tua dari SMP yo. Oh, Jadi aku udah lepas dari orang tua itu dari SMP. Jadi aku
asrama sekolahnya, jadi aku udah lepas dari orang tua dari SMP, jadi aku udah ngerasain Wah, udah ngerasain. poin ketirnya mandiri itu dari Iya. SMP gitu. Lu ngerasain tidak bersama orang tua itu dari Iya, SMP kamu tuh bener di asrama. banget. Wah, lebih gacor, udah dibeli keren banget kamu itu deh. Enggak sih, tapi emang bener-bener kerasanya itu waktu kuliah. Soalnya kan kalau di asrama itu kan kita masih bareng temen ya. Sedangkan kalau kuliah tuh kita bener-bener individualis gitu loh, kayak berdiri sendiri gitu. Dan juga temennya juga nggak bisa kita kontrol, yang dimana itu kayak temennya dari berbagai daerah, berbagai suku, yang dimana punya memiliki budaya masing-masing gitu. Bener banget gitu loh. Jadi kayak dan ini lagi juga kita kan nggak juga dalam satu lingkungan yang terus menerus gitu. Nah, bisa jadi kuliah kan nggak kayak kita SD atau SMP SMA nggak sih, dari pagi sampai sore kan, capeknya luar biasa itu. Iya, makanya Iya, tapi kalau kuliah ini berbeda sih deh. berbeda daripada sekolah-sekolah yang lain lah intinya. Betul banget. Jadi kamu, kalau pengalaman dari kamu nih, kamu udah terlepas dari orang tua pada saat kamu di asrama, di Iya, SMP di ya kan? SMP. Atau mungkin ada pengalaman lagi nggak menurut kamu nih, Dim? Kalau kamu dari kamu di sini? Kalau menurut aku pengalaman pendewasaan ya. Boleh, boleh. Pengalaman pendewasaan menurut aku itu ya ketika apa ya, ketika kita menghadapi suatu masalah sendiri. Oh ya, iya benar sih, waktu aku lepas dari orang tua itu SMP itu kan berarti aku harus bisa mengatasi masalah sendiri ya. Ya, jadi dari SMP itu aku harus bisa mengatasi masalah sendiri. Mulai dari SMP kan kita dari SD ke SMP ya. Kan masih dari bocil terus kita melakukan metamorfosis kan Iya, SMP metamorfosis. gitu kan ya. Iya, yang awalnya kayak bocah main sepak bola pagi-pagi, yang sekarang tuh kayak udah punya kesibukan yang oh gini ya dewasa. Iya, makanya, Iya nggak sih? yo. Ini ya dewasa tuh kayak gini ya ternyata. Bener banget, dari itu aku udah ngerasain dari SMP situ kayak susahnya kayak ini gimana ya caranya nyuci gitu, ini gimana benar, ya caranya nyetrika, ini gimana ya caranya jemur baju. Iya, bener banget, bener Gitu banget. kan, ini gimana ya caranya nata lemari, sesimpel itu. Tapi aku masih bertanya, di situ aku ngerasa oh ternyata jadi dewasa tuh kayak gini ya. Tapi emang real ngerasain fase pendewasaan itu waktu kuliah sih yo. Jadi sama yang hampir sama ini ada kuliah sih, karena ini tadi sebenarnya Dela curhat ya teman-teman sama Iya, kehidupannya. bener banget. curhat. Iya bener banget. Tapi ya sama sih, aku udah ngerasain yang dimana kita tuh di kos kayak yang nyuci baju gimana, terus habis itu kalau bajunya nggak dijemur nanti gimana. Iya. Pernah ngalamin nggak sih kalau baju nggak dijemur? Pernah lupa gitu Lupa, kan. aduh ya ampun, langsung bete langsung seharian. Bener banget. Dan gimana ya, dewasa ini kalau aku lihat aku sama kamu nih kayaknya memang kuliah ini adalah satu fase yang dimana membuat kita sadar bahwa pemikiran ini sangat dipentingkan gak sih? Iya bener banget. Jadi gak cuma pemikiran juga sih, pengontrolan emosi, pengontrolan sifat. Jadi gimana cara kita mengontrol diri kita sendiri, karena kita gak bisa mengontrol nih lingkungan eksternal kita, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri nih yo. Bener banget, karena sejatinya kita harus berdiri di kaki kita sendiri tuh. Bener ya. banget, Iya. berdikari. Nah, ngomong-ngomong soal dewasa, tadi kamu sama aku udah punya pengalaman nih, Del. Kebetulan kamu sendiri, kamu anak keberapa nih, Del? Aku anak pertama. Dah, saya anak ketiga nih aku nih, Del. Aku anak bungsu, kamu anak pertama. Nah, ini Iya. memiliki faktor kedewasaan sini, Del. Kalau dari aku kan punya kakak nih, jadi kamu kan sebagai kakak nomor Iya. satu nih, kamu ada pengalaman juga nggak di situ tuh, Del? Iya ada, kalau jadi kakak itu pendewasaan tuh ketika aku sadar bahasanya ini, ketika adikku udah kayak gini, Mbak, aku mau dibeliin ini dong. Itu, ya memintanya udah nggak ke orang tua lagi, tapi Iya, ke mintanya kakaknya. ke kakak gitu kayak, oh minta apa deh, itu kan kekerasnya kayak, Iya, kayak, ya Allah aku udah dewasa, udah aku udah dewasa. gede gitu. Udah dipanggil kakak. Iya udah dimintain adik gitu loh. Yang awalnya cuma dipanggil kakak doang, sekarang kok udah kayak, Mbak aku mau ini dong gitu, mintanya ke aku gitu, kayak ya Allah Asik. gitu. Terus aku juga sometimes merasa kayak kadang aku bisa gak ya menjadikan adikku ini lebih hebat daripada aku gitu, lebih sukses daripada aku gitu. Karena ya kalau katanya lagunya Nina Fish, Gimana tuh? tubuh lebih baik cari panggilanmu. Wah, oke, cakep. Udah dia bunyi ke lagu-lagu tuh. Emang sangar banget nih itu, Pak. Tapi ngomong-ngomong dari dia itu ya, merasa kalau adikmu tuh kayak udah merasa udah ada orang yang satu lagi selain orang tua, itu kamu pasti ya. Ya nggak sih? Iya bener banget. Jadi kayak apa ya, kayak jadi pengganti orang tua gitu loh ya. Dan kalau di mana-mana kamu yang disalahin ya. Enggak sih, kalau orang tua aku kalau udah mendidiknya tuh kayak ya yang salah, ya yang dikasih konsekuensi gitu. Jadi gak melulu menyalahkan aku, tapi memang nanti pasti ada kalanya aku di sidang kayak kenapa kok adikmu bisa iya, gitu iya, loh. bener. Iya. Nah, tadi Delo jelasin nih nggak sih tentang
faktor kedewasaan yang dimana dia ini kebetulan anak pertama. Iya, bener Sebagai kakak juga, sebagai penanggung jawab yang benar-benar super kece dan keren. Enggak. Enggak ya, tapi tetap keren sih Del. Tepuk tangan dulu untuk Del teman-teman karena bisa memanage waktu dan bisa mengatur adik-adiknya itu cukup kacau. Nah, tapi nih aku juga ada pengalaman nih Del. Iya kan, kau selaku adik nih, aku kayak boleh dari sudut pandang adik itu gimana sih sebenarnya? Coba, aku ini 3 bersaudara Del. Oh ya sama. Kamu juga tidak bersaudara? Iya. Ya, berarti kebalikan kita. Kamu satu, kita tiga. Udah. Kita kebalikan yang dimana aku itu anak ketiga dari kakak-kakak tuh udah agak jauh. Oh. Kakak-kakak tuh udah ada kerja semua sekarang. Oh, selisihnya jauh gitu ya? Iya jauh, dan dimana kakak-kakakku tuh udah bisa jalan, aku tuh kayak oe. Jadi kayak gimana ya? Kayak kadang tuh mikir kayak aku tuh dia katanya orang-orang dianggap bonus. Ini apa kancrit gitu ya? Kancrit. Katanya dianggap bonus dia karena kayak mas-masku udah kayak udah kerja, udah kuliah, aku masih SD, SMP yang dimana kan berbedanya kan sangat jauh. Iya ya. benar banget. Yang mungkin selisih kakak-kakakku belasan. bener, kakak-kakakku yang lahir di tahun 1999 atau 1998 itu kan kayak aku yang lahir sebagai 2004 kan kayak merasa kaget ya. Yang bener kakakku udah merasakan gempurannya dulu dan aku cuma tinggal nikmatin ini ya, ini buat kamu gitu Iya. doang. Dan dimana kadang inilah faktor kedewasaan yang aku temukan pada saat kuliah. Karena dulu aku kadang juga sering kayak kamu tuh, kayak adikmu juga itu sering minta tolong ke kakak minta tolong dong kerjain gimana caranya tugasnya kayak gini. Iya. Gimana caranya kita itu kalau mama nggak ada atau papa nggak ada di rumah, aku harus gimana. Iya benar banget. Pasti minta tolongnya ke kakak ya. Kakak. Dan pada saat itu juga sekarang aku juga pernah mengalami fase di mana aku cuma sama orang tua aja, tapi kakak-kakakku kerja. Oh jadi kamu sendirian gitu? Nah pada saat itu aku juga pernah ngalamin kakak-kakakku kerja, aku yang di rumah sendiri. Jadi pada itu kayak aku ngerasa kayak ibaratnya kayak aku nih anak ketiga tapi di rumah kayak ngerasa wah kayaknya inilah tipe biasa yang aku ambil, kayak Dek minta tolong ini ya, Dek minta tolong ini, mama kok nggak bisa nih, papa nggak bisa, gimana caranya. Oh iya, Ya nggak iya. sih? Jadi yang awalnya kakak sekarang minta tolongnya ke adik Nah gitu. makanya dengan hal itulah aku jadi terpacu dan memahami gitu. Jadi aku sendiri juga sering mengalami apa ya, kadang kalau di kamar rumahku ya itu jujur kayak berantakan. Iya. Mamaku suka marah-marah. Kamu gimana sih udah dewasa kok nggak kamu bersihin kamar itu, juga salah satu kena poin mental sih teman-teman. Iya Aku juga benar tahu. banget. Karena orang tua ngomong kayak kamu tuh kok nggak dewasa tuh kayak berasa kayak orang tua, wah kamu nih masih belum dewasa. Di saat kamu sekarang itu sebenarnya udah memasuki fase dewasa. Benar banget. Jadi kayak mungkin secara tingkah sesimpel secara kebiasaan aja Betul lah ya. banget. Ya habis makan nggak dicuci piringnya. Iya. Pinjem potongan kuku nggak dibalikan. Di tempat ya, di ya tempat kan, banget, relate teman. kan? Real cuman pakai aja tapi nggak dikembalikan gitu. Itu Iya. batinnya orang tua. Aduh anak siapa? Udah gede tapi kelakuan kayak gini Aduh gitu anak kan. siapa ini? Ya itulah mungkin ya, aku sendiri pengalamannya ya itu sih Del. Karena jujur sih dewasa itu yang awalnya kita kecil ingin dewasa, pada saat kita sudah memasuki kedewasaan ini jadi pengen kecil lagi. Iya bener banget, itu relate banget. Kayak dulu tuh aku kecil kalau misal disuruh tidur siang tuh ngapain sih tidur siang? Nah. Itu mas-mas itu lihat mas-mas tuh kayak mereka main ya. Kita tidur siang. Sekarang kita kuliah, ya Allah nih kapan tidur siangnya? Ini kapan boboknya? Iya. Dan waktu yang ditunggu adalah kasur Iya teman-teman. bener Kalau udah banget. kuliah ini beneran Pulang ke kos tidur di kasur, iya kan? tidak menerima info sama sekali. Tidak bisa menerima info sama sekali teman-teman. Aduh, ya dewasa benar-benar. Terkadang emosional kita juga nggak bisa dikontrol ya. Dimana kalau misalnya nih tadi dari aku sama kamu sudah menunjukkan sudut pandangnya masing-masing ya kan. Tapi kadang kita juga dari aku sendiri ini juga ngerasa kalau kitanya masih suntuk di kampus, banyak kuliah, banyak tugas dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita kerjakan, itu membuat kita tuh kayak jadi ingat masa lalu nggak sih? Masa lalu. Masa kecil kita Iya gitu. bener banget, childhood lah ya. Bener nggak sih, kayak kita kuliah di siang tuh, aku jujur siang-siang tuh tidur, sorenya main, kayak nggak ada beban sama sekali untuk Iya kita gak ada ngerjain pikiran tugas. kan. Ya sekarang gimana? Tugas deadline jam 12, wah kita harus kerjain dulu, harus gini, kayak nggak bisa sesantai dulu yang dimana kecil kita tuh kayak udah ada randonya gitu. Iya bener Pagi banget. sarapan, main PS dulu, Kayak hidup diulang-ulang doang gitu gak sih? diulang-ulang dulu. Kayak bangun tidur terus mandi, sikat gigi, main lagi, udah kayak gitu semua. Lihat TV. Lihat TV udah gitu doang. Yang paling ditunggu-tunggu juga ya film-film doang. Jadi kayak kita nggak merasakan
kita lihat mungkin kakak-kakak kita kerja atau mungkin kita lihat orang tua kita kayak papa kerja dulu ya dadah gitu kayak nggak ngapa-ngapain ya nggak Oh sih. iya, kayak kita cuma hidup aja sebagai Iya, pelengkap topping kehidupan gitu kan. Sumpah itu kerasa banget itu Del, beneran deh. Jadi kamu sendiri Del, kadang kamu juga ngerasa nggak sih kalau dewasa itu nggak semenyenangkan pada saat kita berpikir di masa kecil kita? Bukan nggak semenyenangkan sih, yo. Jadi dewasa tuh menyenangkan, jadi kecil juga menyenangkan, tapi dengan porsinya yang masing-masing gitu lah ya. Jadi Asik. kayak menyenangkan dewasa itu ketika kayak menyenangkan ketika dewasa tuh ya ketika kita bisa mencoba hal-hal baru. Oh ternyata jadi dewasa tuh kayak gini ya gitu. Terus kita bisa menemukan pengalaman-pengalaman baru. Itu kan termasuk juga salah satu hal yang menyenangkan ya, tapi mungkin dengan porsinya gitu. Sedangkan waktu kecil kan mungkin menyenangkan kita tuh ketika kita ya udah gak ada beban nih, hahaha, gitu aja. Betul banget. Karena nih, Del, kalau misalnya kamu kayak nggak ada beban dan ada porsinya masing-masing. Tapi kalau menurutku ya namanya juga orang emosional nggak sih? Iya, Itu bener kayak banget. kadang kita kangen dan pengen merasakan yang di mana ini. Aduh, aku pengen balik ke masa kecil lagi deh. Iya, berpasti ada lah yo. Boleh aja aku balik ke masa kecil lagi. Jadi mana tugas tuh? Kamu sadar gak sih? SD tuh kita pulang paling jam 10 pagi, coba. Aku pulang jam 4 sih. beda SD. Tapi lucu dia, kalau pengalamanku SD nih, aku itu pulangnya tuh kadang tuh kayak misalnya aku kuliah SD maksudnya SD Iya. itu di jam 7 pagi. Itu kadang jam 10, jam 12 tuh udah pulang. Itu kayak aku ngerasa jadi pengen balik ke SD lagi. Ya PR juga paling cuma ABCD gitu kan. Iya makanya, dan tugasnya kayak masih bisa kita handle nggak sih? Iya bener banget. Apalagi zaman sekarang nih, dewasaan, apalagi juga perkembangan teknologi yang cukup luas. Merasakan gimana ya, Del? Kita tuh kayak benar-benar dewasa, kita benar-benar dibutuhin gitu, Del. Iya bener banget. Jadi emang kita tuh gak bisa menghindari fase pendewasaan. Ya emang kita harus menjalin aja yuk fase pendewasaan kita. Bener banget, karena tadi nih kita kan coba bahas-bahas tentang yang dimana dewasa, mulai dari porsinya harus pas atau mungkin punya porsi masing-masing. Nah, menurut kamu nih, kedewasaan ini tuh membentuk karakter nggak sih kalau menurut kamu sih, Del? Ya kalau aku pastinya lah ya, setiap proses, setiap perjalanan yang udah kita lalui nih, setiap hal-hal baru, setiap masalah pasti kan membentuk diri kita yang baru nih. Aku selalu percaya bahwasanya kayak setiap kita menghadapi masalah baru, setiap kita menghadapi situasi yang baru, kondisi yang baru, kita tuh akan menjadi pribadi yang baru lagi gitu. Maksudnya baru itu lebih baik lagi gitu loh ya. Bener-bener dengan versi aku sendiri dan versi pengalaman aku juga Nah, sendiri. benar banget. Ah, Makanya itu setuju kalau juga pernah aku. dengar kata-kata kita tuh hebat dengan versi kita gitu. Aku percaya banget gitu. Bener-bener, aku juga setuju tuh. Kita hebat dengan versi kita. Iya, benar banget. Berbantu Del, aku juga setuju sama kata-kata kamu karena kita nggak bisa menyamakan porsi kita sama orang lain. Nah, benar banget. Jadi kalau misalnya ada orang lain lihat kayak, ih dia tuh hidupnya enak, kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu Gimana? enaknya dia tuh mungkin dia dulu harus kerja keras Iya dulu. gitu loh. Benar. Atau mungkin kayak oh dia tuh dari kecil itu hidupnya enak, dilimpahi dengan rezeki yang lancar atau lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu, mungkin di balik rezekinya itu ternyata dia dikasih suatu penyakit atau Iya. apa, atau mungkin ada masalah keluarga atau lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Makanya Yo. dengan jadi porsi kebahagiaan orang-orang tuh nggak bisa diukur dari kita sendiri. Bener banget. Kebahagiaan apalagi kedewasaan tuh. Bener teman. Ada banget. juga orang yang di depan kita merasa kedewasaan tapi di belakang kita kayak nggak dewasa, ada Iya nggak sih? bener banget. Kadang tuh orang tuh ngerasa kayak dirinya yang paling dewasa. Bener, kadang paling bijak tuh kadang dewasa. Pernah nggak sih punya teman kayak gitu kayak Relate. kadang punya teman di kampus tuh kerjaan dong tugasnya, gila lu udah besar gini nggak dikerjain tugasnya. Iya kayak kita jangan santai Ya, gitu terus kan ya. tapi dia sini kelat deadline, pernah ngalamin nggak sih kayak gitu? Iya pernah pasti. Orang-orang seperti itulah yang nggak bikin kita kayak kena mental juga sih. Iya, tapi gak apa-apa, orang-orang kayak gitu tuh jadi penyemangat lah ya buat kita. Bener banget, karena ya seperti yang kita tahu ya karakter ya. Tadi kamu udah jelasin karakter. Kalau di aku sendiri juga mau jelasin dikit tentang karakter nih Del. Iya, Ngomong soal gimana? karakter nih, karena kan aku juga dari anak ketiga, yang dimana dewasaku beda sama kakak-kakakku gitu loh. Iya, bener Karena banget. kayak aku tuh cuma tinggal ngikutin alur aja, Iya. tinggal hidup aja. Jadi kayak ya gimana ya, kayak dewasa itu aku bener-bener seperti yang aku tadi katakan, seperti aku kuliah ini bener-bener aku ngerasain dewasa. Jadi mana pemikiran tuh banyak gak sih? Iya, bener banget. Jadi apa-apa dipikir sendiri gitu kan ya. Bener banget, terkadang kita
Nah ini nih, waktu dewasa udah kita udah sungkan ngomong sama orang tua. Iya bener banget, Iya jadi nggak kayak better disimpan Simpen sendiri, diri, iya. karena Iya nggak sih? lihat orang tua tuh habis pulang kerja tuh kayak ya Allah kasihan capek banget. Ada Mending ada simpen masalah deh. sendiri. Iya Ada masalah deh. Nggak ada, apa-apa aman kok. aja. Itu coba itu berarti pas kuliah ya. Gimana Iya. kuliahnya? Lancar. Jadi kayak kalau dulu pas kita jalan kan kita dulu aja makan yang kita diambil sama teman kita dulu kayak emang aku makanku diambil. Nangis gitu kan. Nangis gitu kan. Tapi sekarang kayak Ampun. kayaknya kalau ngomong kita ngomong itu kalah memberikan beban ke orang Iya, orang tua nggak bener sih? banget. Bener, jadi kayak kita kadang malah lebih seneng atau lebih aware sama curhat teman sama teman kita jadinya. Kalau aku prefer aku simpen sih, aku simpen sendiri, kadang- aku journaling gitu. Oke, aku juga suatu kondisi aku juga kayak kamu sih, aku simpen karena terkadang juga teman-teman kan nggak tahu ya yang kita kontrol gimana nggak Iya. sih? Nah itu bener-bener kacau pokoknya hal Iya, itu. kasus main gitu kan. Kasus pokoknya. Tadi kita udah bahas-bahas tentang karakter yang dimana Iya, bener kita banget. punya beberapa hal perbedaan nih ya, yang mungkin kamunya tadi lebih sering memendam rasa, ternyata itu juga lebih mendam rasa daripada bicara juga. Tapi kalau menurut kamu nih Del, karakter itu kan juga berkaitan dengan yang namanya pola pikir. Iya, bener banget. Menurut Pola kamu nih, mindset. kedewasaan ini tuh memengaruhi pola pikir kita nggak sih? Mempengaruhi banget. Yes. Mempengaruhi. Boleh cerita ke Pendewasaan. teman-teman dong gimana tuh? Pola pikir ya, kalau pola pikir itu dulu tuh sesimpel yang kayak dulu itu kayak aku kalau ada masalah aku harus minta tolong nih ke orang. Sekarang nih sekarang nih sesimpel itu ya, sesimpel kayak dulu itu aku harus minta tolong nih ke orang kalau misalnya nggak bisa aku kesal. Tapi sekarang aku kayak ya udah, kalau aku bisa ngadepin sendiri ya udah aku hadapin sendiri, aku apa belajar sendiri aja Benar, gitu. benar, Paham benar. nggak sih? Paham. Kata-katanya Kak Gem tuh, paham. Benar-benar deh. Tadi kadang itu aku juga jadi kita punya kesamaan terus nih dia. Karena mungkin emang ini ya kurang lebih sama lah Iya ya. benar, karena kadang dewasa itu kita malah jadi sungkanan gak sih? Iya bener banget, jadi kayak kalau bisa dihadapin sendiri aja. Sendiri, gak kayak dulu pas kita mungkin pada saat kita SD, SMP, SMA itu kita sering banget kayak ayo ke rumahnya ini yuk, main yuk sepedaan, ayo kita nugas di rumahnya ini yuk. Tapi terkadang di kuliah tuh kayak kalau bisa aku kerjain aku kerjain sendiri deh. Oh bener. Kayak aku ngerasa kayak kalau nggak kerja kelompok ya nanti aja dulu deh, karena lebih apa ya, kadang ada rasa takut gak jelas gitu loh. Iya bener banget, kayak trust issue sendiri gitu Iya kan sih. bener-bener kayak kena mental sendiri jadinya. Iya. Nah tadi pola pikir kamu lebih baik kamu itu malas minta tolong ke orang lain, jadi lebih Iya. baik kerjain sendiri. Kalau aku tuh pola pikirku tuh dewasa di mana aku lebih banyak diem sih daripada banyak bicara. Iya bener Iya banget, nggak sih? relate. Karena gini, kadang ada orang yang banyak bicara tapi kayak bicara itu nggak tahu mau ngapain gitu loh. Iya. Jurusannya mau ngapain, atau mungkin kayak bicara seolah-olah dia tuh kayak menjatuhkan seseorang, itu kan juga nggak baik gak sih? Iya, Nggak jadi sih? kayak ngerasa kayak mending diem aja gak sih daripada kita ngomong, tapi kok nanti salah kesalahan kita tuh dalam menyakiti hati orang lain, Nah, atau bener misal banget. ngomong tapi nggak ada isinya. Nah gitu, kadang dewasa tuh kayak kita bagaimana kita tidak banyak bicara dan diam. Iya bener banget. Maksudnya Karena- diam tuh di sini mungkin diam tuh bukan berarti buat misalnya teman-teman mungkin terkena sesuatu permasalahan diam terus, bukan berarti nggak gitu. Iya. Tapi diam itu di mana teman-teman lebih menyadari ketepatan teman-teman, kayak ya udah deh lebih baik aku diam, karena diam itu terkadang juga sumber kita emas gak sih, diam itu. bener banget. Kadang orang kayak no face no name gitu. Iya bener banget, diem, iya sih, diem itu kan emang emas ya. Iya, aduh, Mas kan diem. Gue dibeli pakai. Diem itu kan emang emas ya, kalau misal kita bisa diem ya udah diem aja, maksudnya ya diem lah ya. Benar-benar. Jadi paling enggak ya kita menyadarilah kita tuh nanti mau yang gimana juga kan. Benar Ngomong soal pola pikir juga nih. Sebenarnya pemikiranku dewasa itu gimana, mungkin bersama kayak kamu, nggak bergantung lagi sama orang lain. Selain nggak bergantung itu kayak misalnya kayaknya aku harus ke warung makan nih, kayaknya aku sendiri aja deh, kayak Iya. kadang itu kayak kita perlu temen yang nemenin, padahal juga nggak perlu juga gitu loh kadang. Oh kayak sometimes perlu someone buat nemenin kamu. Iya, iya. Tapi kayak seakan pikiran kamu itu kayak nggak usah, orang kamu bisa sendiri Iya, kok nggak yuk usah, gitu iya. kan. Itu juga aku sering pikir banget di tugas, di kehidupan sehari-hari juga. Iya ya, tapi kadang kalau nggak ada temen juga sepi nggak sih? Iya sepi banget, bener banget, kalau kadang nemenin kita tuh sepi banget. Iya, karena tapi sadar ya ada teman-teman sobat-sobat ceria di sini. Iya. Dan masih stay di sini. Kacau. Beuh. Nah, selanjutnya nih mungkin kan faktor kedewasaan nih, Del. Dari kamu sendiri, faktor kedewasaan nih
itu kamu pernah ngalamin kayak cinta dengan mungkin temanmu kayak atau merasakan benih-benih cinta di lingkunganmu gitu deh? Ya mungkin faktor pendewasaan itu kan kita mulai tumbuh rasa Ya, ya ke tumbuh seseorang, rasa. apalagi kalau Tumbuh- jenis kita tumbuh mungkin rasa. kita Tumbuh rasa. mungkin mulai suka atau menaruh cinta lah ya sama, ya pasti pernah lah kalau masalah gitu, pernah lah ngerasain namanya Oh, jatuh pernah. cinta atau apa, cinta ke teman, cinta ke lawan jenis, pasti pernah lah. Ya David, itu ya sama sih. Benih-benih cinta itu pasti tumbuh di faktor kedewasaan ya. Iya bener Dimana banget. mungkin dewasa tuh mungkin kita banyak teman, banyak orang-orang di lingkungan kita, tapi kita juga butuh kayak orang yang kita seriusin gitu, Pak nggak sih? Iya bener banget, kayak menyeleksi lah ya, nggak semua itu bisa masuk loh ke kehidupan Ya, kita. benar. Kayak kita kayak wah, ini orang satu orang tapi kok bisa buat nyaman gitu nggak sih? Iya. Cara ada Kita juga cari yang kita cari yang satu tapi bisa jadi teman, bisa jadi sahabat, bisa jadi rumah, gitu kan, asik. Betul banget. Kayaknya Dela cerita nih, dia curhat. Dela curhat. Tapi nih dia, kalau misalnya beri-beri cinta nih, dari aku sendiri, aku tuh juga pernah ngalamin beri-beri cinta itu juga dari kayak SD, SMP. Tapi aku jujur gak pernah pacaran, gak pernah merasakan gimana pacaran nih kayak Sungkem sih Sungkem. sama orang yang gak pernah pacaran. cuma nggak pernah dari SD, cuman ya mungkin ini orang cantik gitu doang, dia kayak mengagumi aja gitu kayak Oh. kayak takut gitu takut. Kenapa tuh? Takut banget, aku dulu orangnya tuh nggak percaya dirian. Ngomong-ngomong kedewasaan sama cinta, aku tuh dulu orangnya nggak kepercaya dirian. Aku kan kayak gimana ya, aku takut kayak aduh aku gendut nih, aku kayak pipiku tembem nih. Aku takut orang-orang kayak aduh kayaknya aku jelek nih kayak gitu kan, nggak Iya percaya diri gitu paham. loh. Tapi seiring waktu orang-orang tuh nggak melulu lihat tentang apa yang fisik kita yang kayak gimana. Bener banget. Malah terkadang orang tuh lebih tertarik sama kita dengan sikap-sikap kita, ya nggak sih? Iya bener banget yuk, itu bener banget, aku setuju karena aku nih ya, asal aku cewek ya, kamu cowok ya, asal kamu cowok aku cewek. Nah, kalau aku pun dia juga bukan yang dari fisik doang, kayak lihat dari kebijaksanaannya dia tuh gimana, sikapnya dia tuh gimana gitu kan. Betul banget, karena fisik itu terkadang kayak meskipun fisiknya mungkin bagus nih, tapi sikap juga menentukan banget Iya gitu bener loh. banget. Nah itulah, jadi kayak aku merasa nggak pede gitu kan sama fisik aku yang kayak gini. Terus aku coba ke SMP juga lihat tuh ada orang kok cantik-cantik gini ya, tapi aku nggak berani kayak kamu cantik, nggak berani banget. Jadi kayak ya dipendem lah, Dipendam sendiri lah ya, rasa dipendem cinta. diri. Cinta bertepuk sebelah tangan. Aduh, tepuk sebelah tangan. Tapi juga di SMA juga aku ngerasain kayak suka sama seseorang, tapi ya tetap aku pendem juga. Sampai kuliah pun juga aku pendem karena aku takutnya kayak jadi ketergantungan gitu loh, ya nggak sih? Ketergantungan. Gini, dewasa itu kita kayak jadi anak kecil lagi kayak, waduh, kita jadi bingung nih prioritas kita gimana. Iya bener banget, oke bener banget. Temanku jujur dewasa banget dia, tapi dia karena kadang kayak ayo kita tugas kelompok yuk, ntar gue lagi sama cewekku nih kayak gitu. Iya paham. Kita jadi sungkan juga kan. Iya. Nah, faktor dewasa itu juga menentukan waktu gitu, Bener banget. juga manage waktu itu juga penting teman-teman, karena gimana ya, karena tadi citaku itu juga aku nyadar bahwa perjalanan dewasa itu ternyata yang kita alami itu tanpa kita sadari yang sudah kita alami sebenarnya. Iya. SD, SMP, SMA itu udah kita lalui dan sekarang kita kuliah. Iya bener banget. Kamu ngerasa nggak sih? Ngerasa banget, sangat ngerasa. Aduh gimana ya, kalau ngomong soal cinta itu bener-bener kadang itu kayak satu teman sama teman kayak bersatu gitu loh, kayak oh iya ini bener, ini Relate banget gak sih? ini kayak salah satu topik untuk menumbuhkan semangat kedewasaan adalah bercinta. Bercerita tentang cinta Ya, lah bercerita ya. tentang cinta, bercerita Berkeluh tentang kesah cinta. tentang cinta. Betul banget, itu yang bikin kita itu kayak tahu lah kisah-kisah teman kita kan yang awalnya mungkin dulu pernah pacaran gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kamu pernah pacaran gak sih? Aku. Kamu mau jawaban jujur? Boleh dong jawaban jujur. Teman-teman pasti kepo nih jujur. Pernah. Oh, pernah pacaran, tapi sekarang jomblo gak nih? Sekarang iya. Buat teman-teman cowok-cowok nih, ini Dela jomblo teman-teman. Enggak. Bisa langsung ya chat WA di bawah. Enggak. Rio kan jomblo dari Kita dulu. jomblo juga nih teman-teman. Wah, kita sama-sama jomblo nih. Boleh langsung teman-teman cek nih di bawah. Enggak lah ya, kita fokus lah ya sama Fokus sama kedewasaan nih. ya fokus lah ya sama diri kita sendiri dulu. Fokus. Karena kayak sebelum kita mencintai seseorang, pastikan diri kita mencintai diri kita sendiri. Aduh, ini sopokan banget nih, benar-benar mendalam sekali. Iya kan? Iya, benar-benar. Sepakat gak? Sepakat banget. Bener Sepakat banget karena jujur
Kadang seseorang bisa mencintai seseorang tapi nggak bisa mencintai Cintai dirinya sendiri. sendiri, benar banget. Jadi kalau kalau kalian pacaran nih, tapi kalian masih insecure sama diri kalian sendiri, belum bisa secure sama diri kalian sendiri, mending nggak usah pacaran, mending cintai diri kalian sendiri aja dulu sebelum kalian Betul mencintai banget. pacar kalian. Betul banget. Cintai dirimu, minum. Oh, itu iklan. Itu salah itu iklan. Nggak boleh. Itu salah. Nah, ngomong-ngomong soal cinta nih, Del, tadi kita udah ngomong soal cinta nih. Mm-mm. Cinta itu kan kita juga berinteraksi dengan orang-orang nggak sih? Iya, benar Kayak banget. kehidupan sosial kita, tentang mungkin kita di kos ataupun di kampus juga. Menurut kamu kedewasaan itu juga memengaruhi kehidupan sosial kita juga nggak sih? Tentunya, pastinya. Sadar gak sih, semakin dewasa kita, enggak sih, ini juga kata-kata yang sering aku dengar sih. Mhm. Kalau orang bilang tuh semakin dewasa kita, semakin kecil circle pertemanan kita. Karena jadi orang sukses itu kan naiknya Mercedes-Benz ya, sedangkan Mercedes-Benz itu kan cuma satu seatnya. Jadi emang kayak andai kata perumpamaannya tuh makin kecil, makin dewasa kita, makin kecil circle kita. Kamu ngerasa nggak? Aku jujur benar-benar ngerasa sih, karena terkadang seseorang tuh bisa kita ajak berteman, tapi kita tidak bisa ajak untuk berpikir gitu loh. Iya. Atau untuk kita ajak kerja sama gitu, Bener nggak, banget. susah banget. Iya, kalau aku ngerasanya tuh, kalau aku itu kalau masalah berteman tuh kayak semua bisa aku ajak kenalan, tapi nggak semua aku bisa izinkan masuk ke kehidupanku. Nah, Iya iya kan? benar. Itu setuju banget, karena terkadang seseorang itu malah jadi kita kayak insecure, Iya. jadi kayak kita gak yakin sama diri Bener kita sendiri, banget. ya nggak sih? Karena tuh jatuhnya toxic. Betul, toxic relationship. Wah, itu toxic. Jadi toxic itu benar-benar ya kehidupan sosial benar-benar nggak bisa ditebak juga sih. Iya, kalau kamu sendiri? Kalau dia aku sendiri nih, kehidupan sosial itu lebih ke arah dewasa itu orang-orang yang makin dekat sama kita tuh makin dikit. Kalau lebih karena kamu sih, Del. Soalnya kenapa? Karena terkadang orang dewasa itu sering dibenci ya. Iya, benar banget. Kayak, lu so asik kan? Iya, benar banget. Ngapain sih kayak gitu? Iya, benar banget. Sebenarnya kayak kita tuh merasa kayak di lingkungan setempat itu kayak kita merasa udah dewasa, tapi teman-teman kita kayak ini orang kok kaku banget sih, ini orang kaku banget. Padahal kita tujuan kita kayak ya untuk berlatih aja juga dewasa. Iya, benar kan, Kak, kayak ya inilah Aryo versi dewasa gitu Benar, kan. ini juga Dela versi dewasa. Iya kan. Dia dulunya hahaha hihi. Sekarang lebih jadi tapi versi karir gitu lah ya. Versi karir. Nah, itu teman sosial. Kita sering bertemu di kampus sama dosen. Ya nggak sih? Bener Terus banget. sering bertemu teman-teman sekitar, kakak-kakak tingkat. Iya. Terus ada juga banyak lah ya di kampus itu kita Iya. ketemu sama orang-orang. Nah, kalau aku sendiri ya, apalagi kita lingkup kampus nih. Benar. Kalau menurutku sosial itu kalau kedewasaan yang dimana kadang-kadang itu tanpa kita sadari kita ngomong sama satu orang yang nyambung, kita langsung plak, langsung kayak wah ini orang enak nih dia jangan ngomong. Iya. Ini orang enak nih jangan benar-benar relate. Misalnya aku ngomong, dewasa itu menurutku berat sih. Sama dewasa juga berat, tapi menurutku ya dewasa itu lebih ke arah kita melatih diri kita untuk lebih baik gitu. Jadi kayak nyambung gitu. Kayak ada suarnya gitu nggak sih? Kayak Benar. suar kita tuh seakan-akan bisa menentukan, oh mana nih temen yang sekiranya cocok nih buat aku ajak ngomong, mana sekiranya nggak, gitu nggak sih? Bener banget. Itu yang bikin raw banget sih pokoknya. Buat apa ya, kehidupan kita tuh berbeda 180 derajat lah ya dari yang dulu-dulu gitu kan. Betul banget. Karena sosialnya juga nggak melulu di kampus juga, nggak di kos juga, bisa jadi di tempat tinggal kita awalnya tuh juga bisa tuh dia. Bener banget. Kadang kayak orang tetangga nih kadang, anak itu kok dewasa banget sih, malah nyadar ya sih kayak, aduh anak itu kok udah nggak sama orang tuanya sih, keren banget gitu. Kayak udah bisa mandiri ya sekarang. Itu bener-bener kayak langsung bangga nggak sih? Iya, bener banget. Tapi nih ngomong-ngomong soal sosial nih, kebetulan menurut kamu sosial sama cinta itu saling berkaitan nggak sih Sosial sama cinta saling berkaitan. dengan Ya, dewasa? saling lah. Saling berkaitan. Saling. Kalau aku juga saling sih, karena jujur dengan adanya sosial kita mencintai seseorang. Kayaknya pembahasan tentang sosial sama cinta ini seru banget ya. Seru banget karena orang beda-beda. Iya, bener banget. Dewasa juga versi orang beda-beda. Iya, bener banget. Aku tanya kamu kedewasaan, belum tentu kamu tanya ke orang lain itu sama jawabannya. Bener, aku setuju. Gila emang. Tapi kita jadi udah bahas dewasa nggak sih? Iya, Menurut kamu dewasa itu berat gak sih? berat yuk. Berat, tapi ya udah kayak andai kata gini, ya berat, tapi kita nggak bisa lari. Kalau kamu lari, ya gak akan apa ya, gak ada Iya, hikmahnya gitu betul loh. banget. Jadi ya harus dihadapin aja, Kalau- walaupun sama nangis-nangis. Bisa,
tapi nangis. Iya, tapi bisa, nangis. tapi nangis gitu kan. Tapi ini sih, kadang juga aku merasa dewasa tuh berat banget karena gimana ya? Ada satu hal yang benar-benar nggak bisa kita ungkapin juga, gimana itu kita mau dibawa kemana hidup kita ini sebenarnya. Benar. Kadang aku ngerasa kayak berat karena umumnya tanggung jawab moral yang lebih tinggi gitu. Iya, Tanggung jawab itu benar-benar kayak, aduh, kita kayak tugas kelalai aja itu udah salah kita, udah Iya. nggak bisa, bukan salah orang lain. bukan salah orang lain. Terus kita nggak sarapan, itu juga salah kita Iya, udah nggak bisa nyalain. Oh, waduh, itu lampuku mati nih lampunya. Terus orang tuaku berarti nggak nyiapin sarapan, udah nggak bisa gitu. nggak bisa. Kamu setelah bangun, kamu yang salah. Terus kamu nggak ngisi bensin, kamu juga yang salah. Jadi kayak, aduh, bener-bener berat banget faktor dewasa ini. Iya benar. Selain berat juga menantang lah ya. Bener banget, kayak kita harus terjal semua ini sih. Iya, tapi percaya nggak sih, setelah kita berhasil melewati semua fase pendewasaan ini, kita tuh pasti bakal jadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku sepakat dengan kamu bilang gitu. Itu beberapa aku sepakat karena nih dewasa kita tidak bisa pungkiri pasti kita akan memasuki fase-fase itu dengan caranya teman-teman sendiri. Iya, benar banget. Dan menurutku fase pendewasaan itu nggak cuma 1 tahun 2 tahun, tapi akan berjalan terus. Nanti kayak kita sekarang di dunia kuliah nih, ntar kuliah lulus kerja nih, Ya. kerja lulus ntar nikah nih, dewasa lagi, punya anak lagi, Nah. udah jadi dewasa lagi, jadi orang tua yang baik. Betul. Ntar kita punya cucu kita dewasa lagi, iya kan? Betul banget. Tadi itu relate banget sih. Kamu bilang dewasa kan? Itu kita kayak awalnya kita masih bayi nih, langsung meranjak ke remaja, langsung meranjak ke dewasa, langsung menjadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang awalnya kita, ngapain sih papa mamaku ngomong kayak gini. Jadi teman bisa ngerasain kayak, oh jadi gini ya rasa jadi orang tua gitu kan. Iya. Ibuku, karena orang tua juga sering ngomong gitu kayak, udah kamu nih rasain aja sendiri kayak Iya gitu kan. Iya, ini kayak aku jadi kena mental gitu loh. Jadi kayak, Ntar kalau kalian mandiri rasain aja sendiri gitu kan. nah itu kayak hal itulah menunjang aku juga, mungkin kamu juga nih kayak, wah ternyata berat ya. Iya berat emang, seberat itu emang. Tapi seberat-beratnya kedewasaan kita ya, itu menurut kamu ada kayak solusinya nggak sih supaya menghadapi kedewasaan itu dengan baik, tidak toksik? Kalau kayak kamu gimana? Kalau aku pendewasaan yang baik, nggak toksik, apa ya? Coba deh kamu dulu coba. Oke, aku dulu nih ya. Iya. Kalau dari aku sendiri nih, solusinya adalah jalanin aja. Karena dewasa tuh kita nggak bisa lari. Solusinya juga nggak ada selain kita menikmati dan menunjukkan bahwa kita bisa dewasa dengan versi kita sendiri. Bener banget. Iya nggak sih? Iya. Karena gimana ya? Kamu solusinya kamu jadi dewasa gimana? Nah, saya nggak tahu Pak, saya juga hidup kayak gini ya guys. Iya. Karena dewasa itu dari kita, pengalaman kita yang tanpa kita sadari itu adalah wujudkan kedewasaan. Bener banget. Aku setuju banget itu. Mulai dari kita, ya jadi gampang-gampangnya aja deh. Di kos, udah jam 5 nih waktunya ibadah nih, subuh-subuh. Ya udah kita bangun. Kita bangun dan kita memaksa diri kita untuk, yang mungkin cuaca Malang nih dingin ya, kita untuk wudhu dan untuk ibadah. Itu tapi tadi itu termasuk kedewasaan kita untuk menempati waktu dengan Tuhan juga, Iya, menempati benar. waktu dengan menempati waktu juga. Nah, hal itu dan juga menurutku bisa jadi solusi kita adalah gimana ketepatan juga sih menurutku. Iya bener Kalau dari banget. kamu ada nggak nih? Nel? Kalau dari aku, solusi aku ya, dari aku sendiri, kalau jadi dewasa itu nggak usah banyak omong lah, nggak usah gini. Mengeluh itu boleh, tapi nggak usah terlalu kita umbar lah. Salah sesakit kita itu. Saya kan udah ada ya orang yang mengumbar rasa sakit. Aku nggak tahu, mungkin itu adalah bentuk self love mereka. Tapi menurut aku, kalau menurut aku sendiri, udah kalau kalian punya sakit itu pendem aja sendiri. Kalau emang kalian butuh dikeluarkan, ya ceritakan ke orang yang sekiranya tuh tepat. Jangan sampai kamu menceritakan ke orang yang nggak tepat kayak gitu. Terus suarakan apa yang patut disuarakan dan diam ketika emang dibutuhkan gitu. Iya kan? Bener-bener diam. Iya bener-bener kadang kita itu banyak bicara tapi orang-orang nggak pengen kita bicara. Iya, paham nggak sih? Udah mas diem dulu mas. Iya, jadinya kalau misal kita ngomong nih, tapi orang nggak mau dengerin, itu sakit hatinya ke kita sendiri. Nah bener itu. Nyiptain penyakit kan buat kita sendiri. Bener-bener tanpa kita Jadi, sadarin juga. Iya kan? Ya itu bener dewasa itu tanpa kita sadari. Iya, pokoknya kalau jadi dewasa tuh jangan cari empati ke orang lain. Bener dewasa tuh gimana diri kita diterjang tantangan tapi kita bisa maju. Iya, udah. Karena orang lain itu nggak bakal lihat proses kita. Orang lain itu cuma menuntut output kita itu gimana. Betul. Aku juga punya temen nih tentang dewasa nih kan. Iya. Temen itu kayak dia tuh kan pembisnis gitu kan. Dia tuh kayak
dipuji sama orang-orang, kamu keren ya, sekarang udah bisa jadi pebisnis sukses nih. Tapi temanku bilang gini, aku kayak nggak suka sih kalau misalnya aku dibilang kayak gitu. Lah kenapa? Karena jujur orang-orang nggak lihat usahaku yang dari awal aku merintis, dan orang-orang hanya melihat aku suksesnya aja. Iya. Ya nggak sih, itu kayak dewasa juga kayak gitu nggak sih, kayak kamu enak ya dewasa, kamu udah dididik orang tuamu kayak gitu, emang enak kamu udah gini. Tapi asal tahu nih ya, kadang dewasa itu gimana ya, benar-benar selain berat juga nggak bisa dikasih solusi gitu. Iya, gak bisa dikasih solusi. Ini mungkin wejangan kali ya lebih tepatnya, bukan Benar, solusi gitu. Kayak ketika kalian menghadapi fase pendewasaan nantinya, ya kira-kira inilah yang bisa kita lakukan lah ya, kayak Benar, gitu. Nah, tadi karena kita mungkin kasih solusi nih. Nah, ternyata kalau solusi mungkin buat teman-teman biar nggak stres. Karena kan kita stresnya sih berhubungan sama kedewasaan, kuliah, kos. Waduh, belum bayar kos, gimana ini? Oh iya. Belum ditransfer orang tua, gimana ini? Kadang kita, kalau aku mikirnya itu kadang aku sih bisa membuat rasa kedewasaan ini menjadi lebih seru, lebih menantang. Bisa jadi mungkin teman-teman kayak kalau udah stres nih, jadi dengerin musik. Iya, tips and trick ya ini ya. Tips and triknya bener, kayak dengerin musik, makan makanan yang manis. Iya, relate banget. Ya nggak sih, kayak itu naikin mood kita gitu. Iya, sumpah itu bener banget. Kayak kamu di kos, kamu matiin lampu, kamu nyariin laptop, kamu nyetel Spotify itu Nah, bener. paling keras, terus kalian karaokean, kayak wow. Bener banget itu bener-bener kita nggak sadar kita dengerin musik itu termasuk salah satu suksesan kita untuk menuju ke hari-hari selanjutnya Iya, gitu. bener banget. Iya nggak sih, kayak jujur kalau aku juga sering ngerasa aku di motor nih, channelin aku seneng dengerin lagu juga. Kadang kalau di motor tuh aku ya udah biasa, tapi kadang kayak ngomong sendiri gitu. Iya, sumpah. Iya, kayak wah nanti kuliah nih, wah nanti ngapain ya enaknya, wah nanti makan apa ya, jadi gini nih, kayak enaknya kamu makan ini deh yuk, kayak ngomong sendiri, jawab sendiri. Iya. Kamu nyadar gak sih kalau di motor Sumpah gitu? itu relate banget. Jangankan di motor gitu ya. Ini misal aku jalan di tetangga, di sepi tangga, aku bisa kok ngomong sendiri kayak ini habis ini mau ngapain ya, mau Iya. makan apa ya, kayak gitu. Bener-bener kayak oh ini udah selesai kelas ya. Iya. Habis ini kelas lagi ya. Ini ada tugas apa ya? Iya. Bener-bener kayak kita itu jadi memiliki rundown atau schedule-nya sendiri-sendiri gitu loh. Iya benar banget. Itu ya itu salah satu tips and trick sih dari mungkin dari kita juga sih, dari Iya. pengalaman kita, karena jujur salah satu yang naikin mood aku sendiri juga tuh ya tuh musik. Udah pasti nyetel jedak-jeduk, udah pasti itu stres hilang. Mas being base lah ya. Udah pasti udah pasti hilang. Terus habis itu makan makanan manis. Terus kadang juga orang itu caranya macam-macam juga nggak sih? Seperti contoh suka nonton film, terus suka kayak di kos capek tidur, nggak mau ngapa. Kadang juga ada orang yang kalau misalnya teman-temanku dewasa itu di faktor dewasaan, dia tuh kadang ngabisin waktu jangan teman-temannya juga dia Iya, ada Ya, juga sih. yang kayak gitu. pulang nggak, jadi kos cuma buat tempat tidur aja. Iya, ada juga yang gitu. Jadi Gila nggak sih? jadi kayak mungkin menghabiskan waktunya dengan sama teman-teman gitu kan. Betul banget. Dan ya solusi ini benar-benar, jadi kita ngomong solusi kayak bingung sendiri gimana solusinya nggak sih? Iya, karena nggak ada solusinya. Karena nggak ada solusi ya, teman-teman pasti Iya. akan menyadari faktor dewasa, kan teman-teman jalani pasti ya. Iya, yang penting itu kan tuh jalanin aja udah. Bener Kak. Karena bisa jadi mungkin nih aku di fase kuliah ataupun masa SMA SMP mengalami fase kedewasaan. Bisa jadi teman-teman mungkin dari kecil udah ngerasain kedewasaan. Iya, bener banget. Ada juga orang kayak Juga- gitu. Temanku juga ada. Tahu gak sih teman, karena kita kan antar jemput tuh kalau di Iya. SD. Iya. Temanku jalan kaki deh. Dari sekolah ke rumahnya dia jalan kaki, kayak sebenarnya orang tuanya bisa jemput tapi dia milih jalan kaki karena deket, gak apa-apa, ngapain ngerepotin orang tua. Itu kayak aku di sekecil itu mikir kayak itu, kayak oh iya benar juga ya, rumahnya Iya. dikit, ngapain kita nyuruh orang tua atau nyuruh antar jemput untuk jemput kita. Iya, bener banget. Iya Itu nggak sih? simpel banget kan? Atau Simpel kalau banget. gitu sesimpel kayak ini nih, ini sih kalau aku kayak Apa tuh kalau temanku tuh kayak dia itu memilih bawa ini sarapan bekal gitu daripada beli, terus kayak tapi kan kamu dikasih uang saku gitu, ya nggak apa, uang sakunya buat ditabung, buat ini bikin modal, aku mau buat ini kan, dulu itu zamannya slime. bener. Iya kan, Slam aku tuh mau buat ini usaha slime gitu kan. Wow, aku belum sampai ke sana kayak gitu. bener. Jadi mulai dewasa bisa jadi cuan. Iya Dewasa kan? cuan. Iya kan, relate kan ya. Relate, karena dulu juga anak-anak tuh sering mainannya nggak sesering kita yang sekarang ada gadget. Iya gitu. bener. Sekarang itu permainannya tuh kayak ya main HP. Ya pak, isi aku relasi olah adikku juga kalau misalnya mau makan kita harus diliatin YouTube dulu. Nah makanya itu
Jadi kalau kita dulu kayak kalau sebelum makan main-main dulu sama teman-teman. Iya. Disuapin orang tua. Juga sama teman gitu kan. Kalau gitu kita makanya di sawah, relate gak kamu makan di sawah? Wah, aku enggak sih. Kalau kamu pernah main di sawah? So, iya aku anak desa. Oke. Gimana tuh? Ini asik nih. Kalau aku tuh Gimana? anak desa, jadi tuh kalau dulu tuh kayak kalau main di sawah gitu kan, di sawah itu kadang-kadang kita nyari belut, iya kan, ada kan. Jadi teman kita tuh kebanyakan laki-laki gitu. Oh iya, nah, itu benar-benar ini sih adventure. Iya bener banget bener-bener. sumpah. Itu kayak misal ini rumah gitu ya, ini rumahku di sini nih. Itu tuh misal sawahnya di situ, ya udah kita jalan gitu ngeliat misal, terus kita nyari belut gitu, terus kayak nyari, terus ntar habis nyari belut itu dibawa ke rumahnya tetangga gitu kan, terus masak di sana. Itu dulu tuh ada namanya Om Eko kalau nggak salah. Itu di sana tuh dia tuh masih bujang gitu, jadi masih belum, jadi kayak dari semua kompleks tuh. Jadinya cerita ya. Jadi kita boleh sapa dulu Om Eko-nya. Om Eko nonton ini. Om Eko, iya. Sehat-sehat Om Eko. Iya, saya coba makasih ya. Jadi itu kita tuh ke sana gitu. Kita masak di sana, dimasakin gitu. Ya udah gitu, jadi terus ntar sama nunggu sama ini ke pohon kersen. Pernah nggak naik ke pohon kersen? Keres. Apa itu? Pohon keres. Kersen. Oh, pernah dengar. Iya kan, main di sana gitu. Jadi ya udah main di sana sama lihat pemandangan sore gitu. Nggak ada tuh punya gadget. Gak ada yang namanya welcome to. Nggak ada. Login yuk, nggak ada. Nggak ada. Salah satu hal yang faktor kedewasaan kita adalah bisa faktor dewasa kita adalah bisa ngetuk rumahnya orang pakai nama orang tuanya. Oh iya benar banget. Itu bener-bener kurang ajar sih itu. Kayak misalnya namaku Rio nih, terus ada juga misalnya nama bapakku Budi. Iya. Budi main yuk Budi. Yang ngajak main kita, yang dia panggil orang tua kita. Tapi akhirnya deket juga kan sama Bener, orang tua bener. kita. Kayak kalau ada apa-apa itu kayak itu temanmu ajakin gitu kan. Iya benar. Itu ya, yang itu kadang ya relate juga sih sama. Iya benar banget. Kalau dari aku sih itu kalau masalah sawah-sawah ya, kalau aku tuh lebih sering sepak bola sih. Ya, Coba bola ya, bener kan cowok ya. sampai kayak luka-luka pun tuh nggak peduli. Mau luka seberapa pun, mau jatuh pun, kalau udah masih belum maghrib tuh, belum pulang. Nggak akan pulang, pantang pulang sebelum maghrib. Belum maghrib, bener banget. Karena sore itu semakin malam kalau udah maghrib. Iya bener banget. Tapi pun habis maghrib juga keluar lagi kan? Ya enggak? Isinya sholat, tapi main dulu. Terus baru sholat. Oke, relate. Itu Sama. bener-bener- itu bener-bener kayak karena izin itu kadang kita tuh nggak izin tapi lebih baik minta maaf. Iya. Kayak udahlah masalah izin terakhir Ya, minta maaf. pokoknya keluar dulu, ntar bisa lah ya minta Minta maaf. Ntar kalau dihukum ya udahlah bisa dilakuin lagi. Sumpah. Itu kenakalan kita sih sebenarnya. Iya bener Dewasa banget. itu juga mikir banyak kenakalan itulah teman-teman. Iya Karena bener banget. makanya dewasa itu berat tapi asik sebenarnya. Iya. Aku gimana ya, ngomong-ngomong dewasa itu aku bener-bener susah sekali gitu kalau misalnya ini podcast bisa sampai berjam-jam sih kalau kita bahas dewasa, karena kita bener-bener bahas dewasa tuh banyak banget. Gak ada habisnya kalau Nggak misalnya ada diceritakan habisnya. kayak udah kayak episode gitu ya. serial Iya, setahunnya tuh ada gitu loh. bener-bener. Tapi dewasa ini pastinya dari kita sendiri juga memberikan hikmah nggak sih, Del? Iya. Hikmah yang dimana dewasa itu kamu bukan dituntut tapi kamu harus jalanin. Iya bener banget. Dewasa itu bukan dimana kamu lebih seneng hahaha tapi kamu harus bisa mengatur waktu, memanage uang, dan kamu harus bisa gimana caranya kamu itu lebih care dengan lingkungan kamu, ya nggak sih? Iya bener banget, relate. Dan kalau kamu jadi ada nggak sih hikmah dari kedewasaan itu sih kalau kali kamu dia? Kalau pendewasaan hikmah dari pendewasaan yang aku alami itu apa ya? Udah ya sekarang lebih sama let it flow gitu lah ya. Apapun itu ya Iya, jalanin apapun aja. itu hasilnya tuh jalanin aja udah. Jalanin aja udah kayak mau ke arah kanan, mau ke arah kiri, jalanin aja udah. Even nanti kayak aku tahu ketakutan terbesar kita tuh adalah ketika kita kan masa depan nih. Nah, benar. Kita nggak pernah lihat nih. Nggak pernah bisa tahu. Iya, nggak pernah bisa tahu apa Gimana surprise Iya. aja. Kayak ini habis ini kan tahun 2025. Iya. Kita nggak pernah tahu kejutan di tahun 2025 itu apa. Apa Iya. tantangannya? Iya, apa nggak sih? tantangannya, apa kebahagiaan, kita nggak pernah tahu. Takut boleh, tapi jangan sampai kamu melewatkan kesempatan. Iya nggak sih? Sepakat. Takut boleh, tapi jangan sampai kamu lewat kesempatan itu. Iya. Jadi kayak takut boleh, tapi ketika kamu udah melihat kesempatan tuh, kamu harus bisa. Karena kamu harus bisa menghadapin hal itu. Kalian harus bisa ngontrol hal itu supaya rasa takut kamu itu gak membuncah gitu. Benar, itu adalah adrenalin kita. Iya bener Harus banget. kita terpacu.
Nah, kita tadi udah bicara tentang kedewasaan antara ceria nih teman-teman, Iya. antara Rio dan Della. Iya, Mulai bener dari banget. kita bahas dewasa itu yang kayak gimana, pengalaman kita yang kayak gimana, sampai juga solusinya sebenarnya kita juga nggak nemuin solusinya juga. Iya, Ya nggak sih? bener banget. Karena pasti kalian sendiri-sendiri pasti akan menemukan solusi masing-masing lah Bener. ya. Jadi bisa jadi kayak mungkin teman-teman bisa sedang mendengarkan musik, by the way. Iya, Bisa jadi tuh. Iya. Itu bener-bener kayak ya gak ada yang tahu lah. Udah bersolusi, udah ke hikmah juga yang membuat ya ini sepertinya udah bener-bener dewasa seberat ini tapi menyenangkan juga ya. iya menyenangkan. Harus kita jalani dengan perasaan senang. Bener banget. Kamu ada closing statement gak nih? Pasti statement Dari kamu atau aku? Atau kamu boleh? dari aku. Jadi kamu kayak pengen Adida sih? Kentang-kentang itu gimana? Oh iya. Boleh. Gimana tuh? Kenapa? Ini tapi pertanyaan yo. Gak apa-apa, boleh buat closing kita kasih dikit nih. Karena Oh dia ya, boleh. ini kalau aku pernah dengar nih tentang kedewasaan, seorang filsuf itu pernah bilang, kenapa kalau kentang itu direbus itu makin lunak, sedangkan telur makin direbus itu makin keras. Nah, coba deh dari sobat-sobat ceria ini simpulkan nih, kayak menurut kalian sendiri maknai masalah itu sendiri-sendiri dengan versi pendewasaan kalian masing-masing nih. Betul banget ya, wah bener-bener iya sih. Kadang kita kayak ya itulah dewasa punya versinya masing-masing. Iya benar-benar, karena kalian tuh hebat dengan cara kalian sendiri, kalian terbaik dengan versi kalian sendiri, dan jangan pernah putus asa dengan proses yang kalian hadapi, karena kalian itu harus bangga dengan proses yang udah kalian lewati. Betul banget. Ya karena tadi udah closing statement, sebenarnya kita udah cukup nih podcast kita di Iya benar di hari banget. ini nih. Oke, berarti udah waktunya kita pisah lah ya. Udah ketika kita bisa, tapi itu teman-teman masih bisa yang menikmati podcast lainnya nggak sih? Oke, benar banget. Aku ada kata-kata dulu sebelum ketutupan nih. Oke, boleh? Buat teman-teman semua tetap sehat selalu. Iya, benar harus Jadi itu. pastikan teman-teman juga harus tetap ceria. Iya. Ceria sesuai dengan tema Podcast kita. ceria. Dan mestinya teman-teman selalu diberikan keberkahan selalu, kesehatan selalu, dan kesuksesan selalu teman-teman semuanya. Iya, tetap semangat ya teman-teman sobat ceria. Oke baik teman-teman, ini ada kata-kata gitu buat aku nih. Apa? Burung elang, burung cendrawasih. Sekian dari kami Rio dan Della. Terima kasih teman-teman semua. Oke. Sampai jumpa. Dadah, selamat siang.